lihat hidung saya, lihat muka saya ini keturunan Timur Tengah saya ini. Itu. Ali Idrus saya nih. Tapi saya nggak mau pakai Habib-Habiban. Ali Idrus saya nih. Tapi saya nggak mau pakai Habib-Habiban. Cabut itu bendera hitam. Kubur. Kan kayak neneknya Mbak Ye, kakeknya Mbak Yeni. Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Saya juga bingung gitu. Kalau terus ada bilang apa neokomunis segala macam ya, kebangkitan komunis dari mana? Di negara Pancasila itu nggak akan ada komunisme itu bisa hidup di Indonesia. Saya memang ditanyakan apakah setuju kalau itu PKI ada di Indonesia. Setuju aja, kenapa tidak? Dan itu harus tetap ada, baru anaknya ya. Anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya, dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta belum lebih. Cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Betul, ya. Sudah punya 2 hak. Berarti 20 jutaan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada fenomena yang memprihatinkan bagi banyak orang yang berpikir kritis dan mengikuti perkembangan komunisme internasional. Yang paling mutakhir apalagi ya. Mengapa? Mereka prihatin karena banyak tokoh pendukung rezim yang berusaha meyakinkan masyarakat bahwa seolah-olah PKI sudah mati, sudah dikubur, dan komunisme sudah tidak laku lagi. PKI sudah jadi hantu, juga tidak ada lagi negara yang masih menerapkan komunisme, Leninisme, Marxisme. Nah, para komunis malam yang berupaya meyakinkan masyarakat bahwa komunisme sudah menjadi bagian sejarah, menjadi masa lalu, lupa bahwa di zaman internet sekarang ini seluruh informasi global di bidang apa saja sudah sangat mudah diakses oleh setiap orang. Mereka jadi buta bahwa RRC yang menjadi junjungan beberapa oknum dalam rezim Pak Jokowi pada hakikatnya merupakan kekuatan komunisme yang paling dahsyat sekarang ini di muka bumi. Bila dulu Mao Zedong atau Mao Zedong mempropagandakan dan memaksakan Marxisme sebagai ideologi tunggal RRC, maka Xi Jinping, penguasa puncak sekarang ini dan penguasa tunggal RRC yang jadi presiden dan sekaligus sekjen PKC, telah mengeluarkan Xi Jinpingisme. Di antara 14 butir ideologi Xi Jinping itu disebutkan bahwa PKC memegang kekuasaan mutlak atas tentara atau militer Cina, yaitu PLA, dan mengukuhkan jabatan Xi sebagai penguasa tunggal Cina seumur hidup. Keputusan Kongres PKC itu diambil pada 2017 dan sekaligus menekankan bahwa Cina harus melaksanakan nilai-nilai asasi dari Marxisme, komunisme, dan sosialisme. Walaupun ada embel-embel sesuai ciri-ciri Cina. Perhatikan, Marxisme, komunisme, dan sosialisme masih jadi rujukan baku bagi Cina. Oknum-oknum rezim Jokowi sedang menipu rakyat Indonesia ketika mereka menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi komunisme di muka bumi ini, dan juga tidak perlu khawatir PKI akan muncul kembali. Kata mereka, tidak ada lagi negara yang menganut Marxisme, Leninisme, komunisme. Itu bohong besar. Saudaraku, kita bersyukur bahwa umat Islam tidak buta sejarah, tidak mungkin dapat dibohongi oleh omongan oknum-oknum rezim Jokowi yang sungguh tidak bertanggung jawab itu. Kita diingatkan oleh David Setter, seorang wartawan intelektual dan yang mendalami masalah-masalah komunisme.
Dia menulis bahwa selama 100 tahun 1917 sampai 2017 kaum komunis telah membunuh sekitar 100 juta orang yang dipandang sebagai musuh komunis. Lebih terinci lagi adalah temuan yang cukup otentik dari seorang guru besar yang mengajar di Universitas Indiana, juga di Yale dan Universitas Hawaii, bernama Rudolf Joseph Rummel. Dia sudah meninggal sekarang ini, yang mendedikasikan seluruh karir akademiknya untuk mendalami komunisme internasional, dan ia mencatat jumlah pelenyapan manusia atau demosida atau genosida oleh kaum komunis sebagai berikut. Cambodia tahun 75-79 yang terbunuh 2 juta lebih sedikit. Di RRC ini luar biasa, tahun 49 sampai 87 77 juta 277 ribu. Polandia tahun 45 sampai 48 1,5 juta. Korea Utara 48 sampai 87 1,5 juta lebih. Vietnam 45 sampai 87 1,6 juta. Yugoslavia tahun 44 sampai 87 1 juta 72 ribu. Uni Soviet tahun 17 sampai 87 61 juta. Nah, ketika Pol Pot, tokoh komunis bengis, menguasai Kambodia selama 75-79, ada sekitar 2 juta rakyat Kambodia yang dibunuh secara sadis. Bahkan untuk menghemat peluru, musuh-musuh komunis itu dipenggal kepalanya pakai kapak. Jumlah yang dibunuh itu berkisar 25% lebih dari seluruh jumlah penduduk yang mencapai 7,8 juta. Masya Allah. Ya. Akankah kita biarkan Neo-PKI bangkit dan kemudian mempraktekkan keberingasan dan kebiadaban yang khas komunis yang akan menyasar seluruh orang yang dianggap anti komunis? Apakah demikian loyonya bangsa Indonesia, termasuk mungkin sebagian umat Islam, sehingga tidak mampu mengantisipasi kemungkinan kebangkitan Neo-PKI yang sangat berbahaya itu? Saudaraku, sesungguhnya kita beruntung memiliki pakar ahli PKI atau komunisme, yaitu saudara kita Ustadz Alfian Tanjung. Namun pakar yang serajin mengingatkan bahwa PKI komunisme di Indonesia merupakan bahaya, justru harus keluar masuk penjara. Padahal sudah semestinya kita berterima kasih pada sang Ustadz yang tidak pernah lelah mengingatkan bangsa Indonesia agar tidak terperosok ke lubang musibah besar yang sama untuk ketiga kalinya. Yang pertama, peristiwa Madiun tahun 48, dan kedua, Gestapo PKI tahun 65. Cara kaum komunis dalam merebut kekuasaan biasanya lewat kudeta cepat. Di Rusia, kaum komunis pimpinan Lenin pada 17 Oktober tahun 17 malam hari menangkap seluruh menteri Tsar Nicholas II, menangkap dan membunuh ribuan orang yang tidak setuju dengan komunisme, kemudian Leninisme juga tentu, dan segera menguasai seluruh stasiun kereta api, menguasai seluruh markas kepolisian, dan menghabisi seluruh kekuatan militer pendukung Tsar, dan sekaligus mengganti dengan tokoh-tokoh tentara merah. Pada 18 Oktober 17, ketika bangun pagi, seluruh rakyat Rusia, terutama di Moskow, terperanjat merasa seolah hidup di planet lain. Rezim Tsarisme telah berubah sepenuhnya menjadi rezim komunisme. Saudaraku, Kolonel Untung dulu dan para kameratnya mungkin membayangkan bahwa setelah berhasil membunuh 7 pahlawan revolusi dan dari Angkatan Darat pada 30 September tahun 65, kemudian menguasai stasiun pusat RRI dan kantor telegraf, dia bisa berhasil seperti Lenin lewat Dewan Revolusi abal-abal yang dibentuknya Indonesia kemudian dijadikan negara komunisme. Alhamdulillah, yang Maha Kuasa dan yang Maha Esa masih
berkenan melindungi bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Saudaraku, omongan beberapa oknum pendukung rezim Jokowi yang menyatakan tidak ada lagi negara yang berhaluan komunisme adalah puncak kebohongan politik. Paling tidak sekarang ini ada 6 negara komunisme sejati yang masih berjuang teguh dengan komunisme, Marxisme, dan Leninisme dengan nuansa perbedaan di sana sini, yaitu misalnya Cina, Vietnam, Korea Utara, Laos, dan Kuba. 2 diantaranya telah jadi kekuatan nuklir, yaitu Cina dan Korea Utara. Dan jangan lupa, Cina makin lama makin jadi kiblat ideologi politik dan ekonomi buat rezim Pak Jokowi. Sementara Rusia yang ke-6 mengalami kambuh massal, mereka nostalgia kembali ke komunisme. Saudaraku, kekuatan-kekuatan komunisme malam di Indonesia dengan difasilitasi oleh sebuah partai besar di DPR dan berkoordinasi dengan rezim Pak Jokowi membuat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila HIP yang seperti kita ketahui telah memantik reaksi luar biasa luasnya dari kalangan umat Islam. Kita saksikan sebagian besar umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia telah bersikap seragam, cabut rencana undang-undang HIP titik. Umat Islam dengan pengetahuannya, firasatnya, dan pengalamannya berkesimpulan bahwa di balik rencana undang-undang HIP itu adalah strategi comeback-nya PKI dengan dukungan utama dari Partai Komunis Cina. Saudaraku, bukan saja para kader partai besar yang berkuasa dewasa ini di negara kita telah sering melakukan saling kunjung dengan PKC di markas besar mereka di Beijing, tetapi juga sebagian ulama vokal yang populer di medsos juga sudah berkunjung ke markas PKC di Beijing difasilitasi oleh rezim Pak Jokowi. Sepulang dari Beijing, beberapa ulama ini ditanya oleh temannya, Bung, antum mengapa tetap pergi RRC? Padahal Habib Rizik Syihab kan sudah melarang Anda semua. Jawaban mereka, memang, tetapi hikmah perjalanan ke Cina dan berkunjung ke markas besar PKC sungguh sangat besar. Itu kata mereka. Mereka menyatakan sangat takjub dengan kemajuan ekonomi Cina dan berkesimpulan komunisme di sana menjadi dasar penggerak kemajuan Cina, maka Islam dapat dijadikan penggerak pembangunan di Indonesia. Namun ada yang mereka lupakan, bahwa pikiran dan sikap istiqomah mereka sedang ditumpulkan, sehingga paling tidak sikap mereka menjadi lunak dan lembek, serta lupa bahwa komunisme dari ujung kaki sampai ujung ubun-ubun bertentangan dengan secara diametral bertentangan dengan Islam. Bahkan salah satu dogma komunisme yang paling penting adalah permusuhan kepada agama-agama, terutama agama Islam. Saudaraku, namun kita bersyukur bahwa para ulama tadi hanya khilaf dan sekarang sudah kembali ke pangkuan umat, bahkan sudah menohok rezim HIP itu, kemudian dibatalkan sesegera mungkin, titik. Bravo pada para ulama kita itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam hitungan hari bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 kalinya, yakni Agustus 45 sampai Agustus 2020. Sudah seharusnya kita bangsa Indonesia melakukan kritik dan koreksi atas perjalanan bangsa yang telah kita lewati secara jujur, berani, dan seobjektif mungkin, agar kita mampu melihat masalah-masalah nasional apa saja yang perlu kita angkat ke permukaan secara apa adanya. Namun segera harus kita catat bahwa risalah singkat ini hanyalah mengemukakan
puncak-puncak masalah. Tentu diperlukan sebuah buku tebal bila kita ingin menyajikan sebuah telaah yang relatif lengkap tentang kondisi bangsa Indonesia dewasa ini. Saya sadar tidak ada satu analisa atau gagasan mengenai apa saja yang tidak menimbulkan sikap pro dan kontra. Saya tentu siap menerima kritik, koreksi, dan bantahan serta masukan lain. Bahkan dengan senang hati, saya ingin melakukan diskusi terbuka, bukan debat terbuka, dengan siapapun tentang apa yang saya kemukakan secara terbuka ini. Demokrasi sejati selalu membuka lebar keran pertukaran gagasan supaya muncul pilihan-pilihan alternatif bagi seluruh anak bangsa. Pilihan yang bersifat pro bono publico, pilihan yang menguntungkan kepentingan orang banyak sepantasnya jadi pilihan kita. Sedangkan sebaliknya pilihan yang bersifat eksklusif untuk sekelompok kecil yang cenderung memangsa atau predatorik kepentingan bangsa atau kepentingan nasional biarlah terlempar ke sampah sejarah. Saudaraku, saya lihat dan cermati bahwa dalam pergaulan antar bangsa dewasa ini Indonesia yang kita cintai bersama semakin tidak bersinar, malahan menurun, semakin meredup. Kekuatan-kekuatan anti ketuhanan nampak semakin beringas dan berani. Kemanusiaan kita bisa dikatakan cenderung menjadi kemanusiaan agak zalim dan tidak lagi beradab. Persatuan Indonesia semakin goyah karena politik rezim tidak memiliki kesadaran bahwa politik adu domba antar kekuatan sosial politik dengan harapan rezim penguasa semakin kuat dan stabil justru dapat menghancurkan bangsa seluruhnya. Kerakyatan kita cenderung membuang hikmah serta keunggulan prinsip permufakatan, permusyawaratan, dan perwakilan. Mayoritas rakyat kecil kita belum merasakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa, tetapi lebih sering menderita kezaliman sosial dari mereka yang berkuasa dan berharta. Saya membaca perkembangan kehidupan politik, sosial, ekonomi, penegakan hukum, serta kehidupan moral bangsa, terutama mengalami kemerosotan terus-menerus. Padahal kehidupan yang tidak memiliki pijakan yang kokoh di atas akhlak atau moralitas atau etika dapat dipastikan akan meluncur ke bawah. Tidak mustahil pula proses kemerosotan multidimensional itu membuat semakin redup kehidupan bangsa kita, menjadikan bangsa Indonesia seolah tanpa masa depan. Berikut ini saya sampaikan beberapa masalah nasional yang semakin memprihatinkan. Sejak Jokowi jadi presiden pada periode pertama 2014 sampai 2019, diteruskan pada periode kedua sekarang ini, perkembangan politik nasional bukan semakin demokratis tetapi malahan kian jauh dari spirit demokrasi. Tidak berlebihan bila saya katakan hasil pembangunan politik di masa Pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kecurigaan dan ketakutannya terhadap umat Islam yang bersikap kritis dan korektif terhadap rezim begitu jelas kita rasakan. Kriminalisasi dan demonisasi dan persekusi terhadap para ulama yang beramar ma'ruf nahi mungkar telah menjadi rahasia umum. Saudaraku, sebagai presiden seharusnya Pak Jokowi berpikir, bekerja, dan terus berusaha supaya tidak jadi pemimpin partisan, membela sekitar separuh anak bangsa, tetapi menjauhi bahkan kelihatan memusuhi sekitar separuh anak bangsa yang lain. Politik partisan semacam ini tidak bisa tidak cepat atau lambat membelah bangsa Indonesia. Tidak boleh seorang presiden terjebak pada mentalitas koncoisme,
Sekeping contoh bisa saya kemukakan. Tatkala jutaan umat Islam berunjuk rasa secara damai, tertib, bersih, dan bertanggung jawab pada tanggal 4 November 2016, 3 orang utusan mereka ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi ditunggu dari pagi sampai larut senja, Pak Jokowi di hari itu seharian meninggalkan istana. Alasannya ada satu urusan teknis harus diselesaikan di Bandara Soekarno-Hatta. Sampai sekarang penyakit politik bernama partisanship tetap menjadi pegangan rezim Pak Jokowi dalam menghadapi umat Islam yang kritis terhadap kekuasaannya. Para buzzers bayaran dan juga para jubir istana di berbagai diskusi atau acara di banyak stasiun televisi semakin menambah kecurigaan banyak kalangan terhadap politik Jokowi yang beresensi politik belah bambu, menginjak sebagian dan mengangkat sebagian yang lain.